Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak dosen Dr. Inumanti ke MSI sebagai dosen pengempu kuliah S2 IPA Masa Depan. Izinkan Tiang mempresentasikan ringkasan kedua jurnal yang sudah ringkas yang berjudul Meningkatkan Produksi Biopigmen Mikroalga Melalui Rekayasa Metabolik dan Genetik oleh Dinesh Kumar Saini, Hilol Cakdar, Sunil Pabi, dan Pratios Sukla. Nah, mikroalga adalah salah satu sumber daya yang paling tidak dimanfaatkan, yang baru-baru ini menarik perhatian sebagai sumber daya alam yang terbarukan dari berbagai metabolit alami, termasuk protein, lipid, bahan bakar, biomasa, dan senyawa aktif biokimia, pigmen dan vitamin, dan biomasa yang dapat menghasilkan berbagai jenis pelarut organik, misalnya etanol. Nah, mikroalga merupakan salah satu kelompok mikroorganisme yang paling luas dan tersebar luas, yaitu sekitar 2 kali 10 pangkat 6 spesies atau 2 juta spesies. Nah, mikroalga istilah ini mencakup Cyanobacteria dan mikroorganisme fotosintetik eukariotik, nah di mana hanya sekitar 1% dari spesies yang diketahui hingga saat ini. Nah, alga ini dapat mendapat perhatian karena apa? Nah, kemampuan tumbuh dan cepat atau tingkat pertumbuhannya yang sangat tinggi. Nah, mikroalga ini juga telah digunakan sebagai makanan manusia, bahan baku hewan, dan untuk produksi biodiesel di bidang sumber energi terbarukan. Dan berbagai aspek dilaporkan baru-baru ini termasuk penggunaan penyuntingan gen dan sistem biologi. Nah, mikroalga dianggap lebih unggul atas berbagai jenis tumbuhan dan sumber organik untuk produksi berbagai biopigmen. Nah, karena karakteristiknya. Nah, yang pertama, mikroalga dapat dibudidayakan pada lahan non-pertanian sehingga menghindari persaingan dengan lahan pertanian. Yang kedua, tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang berbeda dan sepanjang tahun serta meningkatkan kemampuan panennya. Nah, mikroalga adalah salah satu sumber biopigmen yang efektif, menjanjikan, terbarukan, dan sangat baik. Berbagai macam pigmen yang dapat diproduksi antara lain bikarotin, lutein, zeaxanthin, lycopene, klorofil, dan picobiliprotein. Nah, saat ini kebutuhan penggunaan biopigmen berkembang pesat yang banyak digunakan di dalam industri makanan, pakan, kosmetik, farmasi, dan analitik ditekankan untuk menemukan sumber biopigmen yang berbeda dan dapat diperbarui. Nah, mikroalga termasuk cyanobacteria menjadi kandidat potensial untuk produksi pigmen karena memiliki kemampuan berkembang biak sangat cepat, memiliki kandungan pigmen tinggi, sangat bervariasi, dan juga secara umum dianggap aman. Nah, dalam jurnal yang ringkas ini, nah ini mengkaji pembahasan tentang potensi penggunaan biopigmen mikroalga dalam kehidupan kita sehari-hari serta dalam industri makanan dan kosmetik. Nah, pigmen seperti karotenoid yang memiliki banyak manfaat kesehatan seperti antioksidan, sifat anti-inflamasi, dan juga memberikan perlindungan foto terhadap radiasi UV. Picobiliprotein digunakan sebagai penanda biokimia dan penanda dalam pengujian imunologi serta tujuan penelitian. Nah, pada gambar 1 ini, nah, itu menjelaskan, nah, untuk dapat menghasilkan pigmen seperti karotenoid, nah, pengaruh berbagai faktor abiotik dan biotik seperti suhu, cahaya, nutrisi dapat dipertimbangkan dalam memaksimalkan kandungan pigmen dalam sel mikroalga. Nah, kemudian melalui stres cahaya, nutrisi, dan kadar garam, mikroalga lebih banyak memproduksi pigmen karotenoid, klorofil, dan picobiliprotein yang akan dimanfaatkan sebagai peningkatan sistem imun manusia, pengobatan pada bidang farmasi sebagai antioksidan, anti kanker, dan anti obesitas, serta pada bidang industri sebagai pewarna makanan, bahan-bahan tekstil, maupun kebutuhan dalam pewarna dalam melukis
atau gambar diharapkan dapat digunakan. Nah, berikutnya di gambar kedua ini itu juga mengkaji potensi mikroalga dalam hasil rekayasa genetik. Nah, termasuk banyak strategi metabolisme yang digunakan atau dapat digunakan untuk menghasilkan jumlah yang lebih tinggi dari biopigmen yang berharga. Nah, mikroalga termasuk dalam cyanobacteria memiliki sekitar 126 urutan genom yang tersedia yang memungkinkan kita memanipulasinya untuk mengembangkan sel kloning hijau. Nah, dengan menggunakan rekayasa metabolik dan genetik, jalur metabolisme baru dari organisme yang berbeda dapat dipasang ke inang unggul lain yang memiliki tingkat metabolisme dan kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Nah, pemanfaatan rekayasa metabolik dan genetik untuk dapat menghasilkan berbagai biopigmen khususnya karotenoid dan akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan industri mikroalga. Nah, berikutnya di gambar ketiga ini itu menjelaskan biopigmen sebagai produk dalam tingkatan secara signifikan dengan rekayasa metabolik dan rekayasa genetika yang sesuai mikroalga. Nah, secara konvensional, sintesis produk dalam strain mikroalga yang digunakan untuk keperluan industri itu dapat ditingkatkan dengan mutagenesis acak yang diikuti dengan proses penyaringan. Nah, biasanya teknik ini lambat dan memakan waktu. Nah, dalam kebanyakan kasus, tidak mungkin mendapatkan strain yang diinginkan melalui proses mutagenesis dan screening. Oleh karena itu, penggunaan rekayasa rasional yang meliputi rekayasa metabolik dan genetika telah digunakan untuk memodifikasi atau meningkatkan kemampuan biokimia sel mikroalga. Beberapa teknologi canggih yang dapat digunakan untuk memproduksi pigmen yang lebih tinggi dan pengembangan sel mikroalga sebagai pabrik yang dapat dilihat pada gambar 3 ini. Nah, konsep dasar rekayasa metabolisme alga untuk produksi karotenoid sebagai besar didasarkan pada strategi yang dikembangkan untuk tumbuhan tingkat tinggi. Nah, ini terutama termasuk mengganggu proses metabolisme seluler melalui medulasi, enzim, biosintetik, dan pembentukan zinc metabolik untuk meningkatkan fluks menuju metabolit yang diinginkan. Nah, ke depan, metabolisme sel menentukan potensi sel dan rekayasa metabolik adalah kunci teknologi modern untuk mengembangkan sel menjadi pabrik sel. Untuk meningkatkan konsentrasi pigmen, maka perlu memahami reaksi metabolisme produksi pigmen primer. Pendekatan modern seperti omics, eksperimen memungkinkan untuk memahami mekanisme pengaturan produksi pigmen. Nah, demikian yang dapat Tiang presentasikan Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tiang mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Tiang akhiri dengan Perma Santi. Om Santi Santi Santi.